Nama saya Melia Fatmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, yaitu latar belakang terjadinya Bom Bali 1 dan terbentuknya kerjasama pertahanan Indonesia-Australia. Bom Bali menjadi peristiwa terparah dalam sejarah kelam serangan terorisme di Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Bahkan sempat pula menjadi perbincangan dunia internasional karena korbannya bukan hanya berasal dari Indonesia saja, tetapi juga turis-turis yang berasal dari berbagai negara. Analisis sistem di dalam politik luar negeri. Menurut Kenneth Waltz, ada 3 sistem analisis di dalam menganalisis politik luar negeri. Yang pertama, faktor idiosinkretik. Yang kedua, faktor state atau negara. Yang ketiga, faktor sistem internasional atau anarki dan ideasional. Dan dalam menganalisis kebijakan pertahanan oleh Megawati, kami mengambil level analisis sistem ideasional. Baiklah, saya Indah Purnamasari akan melanjutkan ke bagian pembahasan. Tragedi Bom Bali 1 merupakan peristiwa terorisme yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Kasus ini terdiri dari 3 rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Pengeboman pertama terjadi di Paris Pub dan Sari Club di Legian, Kuta Bali. Tragedi ini menimbulkan ratusan korban tewas dan luka-luka, yang mana korban lebih banyak didominasi oleh warga negara asing. Tragedi Bom Bali 1 ini menuai kecaman serius dari Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang pada masa itu menjabat menjadi Presiden Indonesia. Beliau mengatakan bahwa meledaknya bom di Bali merupakan ulah teror biadab yang menyebabkan goyangnya keamanan, ketentraman masyarakat, serta ketertiban. Beliau juga menyampaikan bahwasanya tragedi Bom Bali 1 ini telah mempengaruhi beberapa aspek di dalam negeri, contohnya seperti industri pariwisata. Selain itu, beberapa pemimpin negara juga memberi tanggapan terhadap peristiwa serius ini. Ada Presiden George Walker Bush yang menjabat sebagai Presiden ke-43 Amerika Serikat pada masa itu. Bush memaksa Indonesia untuk menindaklanjuti aktivitas ekstremisme ini. Selain dari pemimpin negara Paman Sam, Perdana Menteri dari Australia juga menyoroti kasus ini. Tony Abbott sebagai rasa simpatinya langsung mengunjungi monumen peringatan tragedi Bom Bali 1. Setelah adanya peristiwa 11 September di Amerika Serikat yang berbasiskan terorisme, perubahan arah haluan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden George Walker Bush, serta tragedi terorisme beruntut di Indonesia seperti Bom Bali 1, pemboman di Plaza Mutiara Jakarta Selatan, dan pemboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta Selatan mendorong Indonesia untuk segera melakukan sebuah kebijakan luar negeri yang berbasiskan pertahanan dan keamanan bersama dengan negara-negara lainnya. Banyaknya kasus terorisme yang diterima oleh Megawati dan juga dorongan dari perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berorientasi pada war against terrorism mendesak Megawati membentuk sebuah kerjasama berbasiskan pertahanan dan keamanan dengan negara lain. Indonesia kemudian menjadikan Australia sebagai negara mitra dalam melakukan upaya kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Bagi Australia sendiri, mereka merasa bahwa tragedi terorisme ini telah menjadi bagian dari tanggung jawab mereka, mengingat bahwa beberapa korban dalam tragedi Bom Bali 1 ialah kebanyakan warga negara Australia. Selain itu, dalam buku putih pertahanan negara Australia, besarnya Indonesia dalam cakupan regional merupakan hal vital yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan Australia. Selain faktor geografis yang menentukan kebijakan Australia adalah adanya jalur strategis yang menyelimuti kawasan Indonesia, sehingga perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh Australia harus melewati perairan Indonesia, sehingga penting bagi Australia untuk menciptakan hubungan damai di masa depan bersama Indonesia sebagai dasar untuk terciptanya kawasan regional yang stabil. Dari pihak Indonesia sendiri, ada beberapa macam kerjasama yang telah dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri pada masa pemerintahannya, yakni kerjasama bilateral seperti menyelenggarakan Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime, atau yang disingkat menjadi BRMC, yang dilaksanakan sebanyak 2 periode, yakni pada tanggal 26 sampai dengan 28 Februari tahun 2002, serta periode yang kedua pada tanggal 2 sampai 30 April tahun 2003.
Konferensi ini tidak hanya membahas mengenai isu-isu terorisme saja, melainkan isu mengenai imigran gelap, serta mengatasi permasalahan kejahatan lintas negara lainnya. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini, antara lain sepakat untuk membentuk Joint Investigation and Intelligence Team to investigate Bali bombing yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober tahun 2002. Beberapa tujuan dari terbentuknya tim investigasi ini yakni adalah untuk melaksanakan kerjasama antara Australian Federal Police dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat identifikasi korban tragedi bom Bali 1 dan juga upaya untuk mempercepat dalam pencarian pelaku. Masih berorientasi mengenai pertahanan dan keamanan, pihak Australia juga melakukan tindakan dengan membentuk Joint Counter-Terrorism Intelligence Coordination Unit yang merupakan sebuah taktik Australia di mana mereka melakukan pengiriman atas 46 anggota dari Australian Federal Police dalam upaya untuk membantu Kepolisian Republik Indonesia menangkap pelaku utama dari pemboman Bali, yakni Dr. Azhari dan Nurdin M. Top yang merupakan warga negara Malaysia. Selain kerjasama berbasis bilateral antara Australia dan Indonesia, kedua negara ini juga melakukan kerjasama berbasis multilateral dengan didirikannya Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 4 sampai dengan 5 Februari tahun 2004 bersama dengan beberapa menteri luar negeri, para penegak hukum, serta perwakilan dari negara dan juga organisasi internasional, antara lain seperti Kamboja, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Fiji, Prancis, Laos, India, Jerman, Papua Nugini, Malaysia, Timur Leste, dan masih banyak lagi. Hasil dari pertemuan ini ialah para menteri sepakat mengenai kampanye melawan terorisme dapat dimenangkan hanya dengan melalui pendekatan yang komprehensif juga seimbang, sesuai dengan asas-asas dan tujuan Piagam PBB. Lalu, para menteri juga menegaskan kembali pada komitmen mereka untuk memperkuat tali kerjasama berbasis regional dan berkoordinasi bersama lembaga-lembaga terkait berhubungan dengan aspek-aspek operasional yang praktis dalam memerangi terorisme dan memiliki komitmen khusus dalam menegakkan hukum yang komprehensif bahkan efektif, melakukan berbagai informasi serta memperkuat kerangka hukum. Baiklah, saya Restan Bella Prasita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori. Jadi di sini kami sepakat untuk meminjam teori konstruktivisme dikarenakan teori ini sangatlah relevan dengan kasus yang kami pilih. Teori konstruktivisme merupakan teori yang menyumbangkan mengenai sistem internasional yang bersifat ideasional, shared idea, dan norms. Adanya sistem internasional yang memiliki struktur internasional yang ideasional dimanfaatkan oleh Megawati untuk melakukan sebuah upaya kerjasama dalam menanggulangi beberapa kasus terorisme di Indonesia. Terbukti dengan beberapa kerjasama yang telah dilakukannya, baik dengan cara kerjasama berbasis bilateral, bahkan multilateral. Dalam melakukan kerjasama itu pun, beberapa negara melakukan shared idea, bahkan menyepakati beberapa norma yang ditujukan penuh harapan atas terciptanya stabilitas kawasan dari terorisme. Karena terorisme menurut kami merupakan what state make of it, jadi Megawati sendiri memilih untuk melakukan shared idea dan norma dengan berbagai negara untuk menanggulangi terorisme. Seperti yang diungkapkan oleh Alexander Wen, bahwasanya struktur dunia internasional bersifat ideasional dan penuh dengan norma.